Komunitas daring atau komunitas online? Nah, kita mau cerita dulu ya sedikit. Sebetulnya di buku teks ini ada judulnya Tales of Two Countries gitu ya intinya ya. Nah, jadi LinkedIn itu mungkin kalian ada yang sudah tahu, ada yang belum. Tapi LinkedIn itu adalah professional network ya. Jadi biasanya kalau yang kita sudah pernah bahas juga, kalau yang mengikuti LinkedIn itu biasanya orang-orang kerja. Nah, saya juga menyarankan kalian nanti bisa ikut ini ya. Nah, yang menarik dari LinkedIn itu memutuskan masuk ke pasar yang bisa dibilang sangat restricted, ya. Kalau kita sudah tahu lah rahasia umum ya, kalau misalnya negara yang komunis ya, negara yang komunis itu banyak sekali restriksi atau keterbatasan terhadap hak dari penduduk negara itu untuk mengakses informasi. Ya, jadi si LinkedIn itu dia kan masuk China, dia masuk Rusia ya. Nah, memang kalau sebagai contoh misalnya yang masuk multinasional itu memang susah untuk mengikuti peraturan-peraturan pemerintah China untuk pemblokiran berbagai info. Ya, baik itu politik, baik itu apa lah ya, pokoknya banyak yang diblok ya. Nah, kalau si LinkedIn itu termasuk unik karena dia memutuskan masuk ke China. Bahkan perusahaan seperti Google, Microsoft, Facebook aja nggak bisa ya. Kalau nggak tahu ya di antara kalian yang beruntung sudah pernah jalan-jalan ke China, kalian akan merasakan semua aplikasi yang biasanya nggak apa-apa di Indonesia, kok tahu jadi nggak jalan. Ya, supaya bisa jalan kita pakai VPN biasanya. Nah ya, jadi memang itu adalah pembatasan yang luar biasa. Namun pada saat yang sama ya, saya paham gitu ya, seperti LinkedIn pengen tetap masuk ke China karena China itu number one in the world, gitu ya, maksudnya jumlah penduduknya. So it's a very big market. Okay. Kalau kamu bisa dapetin kayak kalau Indonesia aja mikirin pengguna user online itu 168 juta gitu ya. Kamu bisa dapat uang segitu banyak gitu ya kalau misalnya kamu untung sekian dikali sekian. Lagi di China. Oke, maaf ya. Oke. Nah, jadi yang terjadi adalah si LinkedIn memutuskan dia masuk. Dan berarti apa? Berarti dia akan comply. Comply maksudnya taat pada peraturan-peraturan China. Nah, pada saat dia masuk Rusia juga sama ya. Malah Rusia itu si LinkedIn diblok ya, diblok. Karena salah satu syaratnya si Rusia itu dia maunya data itu nggak boleh keluar, harus di negara dia. Ya. Dan ini sebetulnya yang menjadi perdebatan juga ya, karena si TikTok juga sama tuh. TikTok itu servernya ada di China gitu ya. Nah ini makanya seru ya. Jadi sekarang kalau lihat berbagai hal yang terjadi, letak server di mana, siapa yang punya datanya, dan memang banyak isu ya kalau menyangkut dengan komunitas online maupun sosial media. Nah, tapi ternyata si LinkedIn itu tidak sia-sia ya, karena di China itu dia berhasil meraup 49 juta user dan masih terus berkembang ya. Pesaingnya LinkedIn di China itu ada namanya perusahaannya Maimai ya. Nah, ini juga bertarget tinggi, dia juga katanya pengen sekitar 50 juta user katanya gitu ya. 50 juta user yang ditargetkan ya. Kita lihat saja masih banyak perkembangan yang akan terjadi dan saya sendiri melihat dengan adanya pandemi Covid menurut saya akan banyak sekali yang berubah ya. Seperti perusahaan-perusahaan Amerika Serikat itu udah mulai hengkang dari China. Ya, jadi itu sebetulnya it will be very interesting. Saya ingin melihat apa yang terjadi dengan 2021 ya, dengan dunia digital ini. Baik, itu cerita LinkedIn. Nah, jadi LinkedIn itu kan sebagai salah satu contoh jejaring sosial ya. Nah, jejaring sosial itu kalian sudah tahu lah, tapi saya ini definisinya berarti adalah yang melibatkan sekelompok orang, ada interaksi sosial, ada ikatan bersama, dan juga ada area bersama untuk mereka ngapain lah, mau chat, mau apa, mau post gitu ya, untuk periode waktu tertentu. Nah, jaringan sosial online itu adalah tempat-tempat orang yang punya ikatan sama berinteraksi satu sama lain secara online. Apa saja banyak sekali lah ya. Ini saya sudah bahas beberapa pertemuan. Memang ini adalah sesuatu yang sekarang menurut saya is the era gitu ya. Sekarang eranya ini. Nah, kita bisa lihat kalau secara seluruh dunia ya, nomor satu tuh siapa active usernya? Tetap masih Facebook. Oke. Kemudian yang kedua apa? YouTube. Ketiga WhatsApp. Keempat Facebook Messenger ya. Kemudian kelima ini ternyata WeChat ya. Karena WeChat itu memang yang dipakai di China. Ya, saya kalau punya teman-teman orang China pasti kita pakai WeChat karena WeChat tuh nggak diblok sama mereka, ya. Dan selanjutnya baru Instagram, kemudian TikTok, ya.
Kalau di China ini namanya Douyin ya, TikTok itu ya. Kalau WeChat nama lainnya Weixin. Oke, dan seterusnya. Oke, kemudian kita lihat kalau ini sudah di Indonesia ya. Nah, kalau di Indonesia katanya active social media user 160 juta, kemudian dibandingkan total population yang menggunakan 59% ya. Jadi kan kita penduduknya sekitar 230 jutaan ya. Nah, kemudian kita lihat kita masih terus bertumbuh ya, dan via mobile itu hampir semua ya, cuma 1%-nya yang nggak pakai dari yang 160 juta. Nah, kalau kita lihat most used social media platform di Indonesia itu beda ya sama yang dunia. Nomor satunya YouTube ternyata, ya, nomor 2 WhatsApp, nomor 3 baru Facebook, keempat Instagram, kelima Twitter, ya. Lalu baru Line nih, kelompok-kelompok umur kalian tuh senangnya kan Line, ya, dan seterusnya. Jadi ya seperti inilah landscape digital world kita ya. Dan saya penasaran ya, nanti kita pas masuk di tahun depan tanggal 8 Januari mungkin kita bisa lihat, mudah-mudahan ya kalau mereka cepat ngeluarin statistiknya, kita bisa lihat apakah ada perubahan nih, karena pandemi COVID mengubah segalanya ya. Jadi, dan saya sih masih cukup yakin lah YouTube mungkin paling atas, karena apalagi sekarang banyak yang belajarnya online. Oke, selanjutnya sosial media behaviors ya, apa sih yang dilakukan oleh mereka ya. Nah, jadi biasanya kalau 99% itu akan menggunakan social network. Katanya ya, berarti kan, waduh ini actually is a very big market ya. Oke, kemudian 95% itu berkontribusi terhadap sosial media atau terlibat ya, baik itu ngomentarin kayak nge-save lah, apalah, pokoknya ada satu action gitu ya. Kemudian berapa jam sih yang dihabiskan per hari? 3 jam 26 menit. Ya, saya sendiri nggak pernah ngeliatin, saya kayaknya bisa, saya sendiri termasuk yang heavy user, jadi mungkin saya termasuk yang lebih dari ini jamnya sehari ya. Oke, kemudian average number of social media account per internet user itu punya 10. Saya pikir-pikir benar juga, saya juga punya sebanyak itu ya, karena kan kadang-kadang ada yang baru saya pengen nyoba gitu. Terus kayak kebutuhan mengajar nih, karena saya harus membahas tentang TikTok, akhirnya aku terpaksa sign up. Padahal tadinya saya rada males TikTok, tapi ya udahlah nggak apa-apa, karena saya berencana saya akan mengajarkan TikTok kepada salah satu kelas saya. Jadi saya akhirnya ya udah, oke, saya akan gali ini apa sih TikTok supaya efektif itu gimana ya. Oke. Kemudian percentage user, internet user yang menggunakan sosmed untuk work purpose itu ternyata 65%. Nah, jadi memang bahkan pekerjaan pun menggunakan sosmed. Ya wajar aja lah, pasarnya ada di sosmed ya. Kita kalau bekerja kita juga lewat sosmed supaya bisa komunikasi. Oke, nah kalau kita sekarang melihat secara e-commerce, bagaimana kita memandang si jejaring sosial itu sebagai bisnis ya, bukan kita sebagai user ya. Nah, kita akan mengenali beberapa jenis dan model bisnisnya. Nah, ada beberapa di sini yang saya tunjukkan, ada general, ada practice, ada interest, affinity, dan sponsored ya. Nah, ini rangkumannya ya, tapi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama general communities ya. Kalau general communities itu atau komunitas umum, nah biasanya anggota itu bisa berinteraksi dengan audiens umum yang tersegmentasi menjadi berbagai macam kelompok. Nah, jadi sebagian besar komunitas umum itu dimulai dari upaya berbasis langganan yang non komersial, jadi free-freean gitulah ya. Nah, tapi memang sekarang banyak sudah dibeli, diakuisisi oleh portal komunitas yang besar. Sebagai contoh Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Twitter ya, itu adalah general communities karena nggak spesifik untuk topik tertentu. Yang berikutnya adalah practice network. Nah, kalau practice network ini adalah jejaring praktek ya, sebenarnya saya salah ini, bukan latihan ya, tapi jaring praktek. Nah, anggota bisa berperan serta dalam kelompok diskusi dan mendapatkan bantuan atau informasi yang terkait dengan area praktek yang bersama, seperti seni, pendidikan, kedokteran. Nah, biasanya ini adalah non-profit model ya, bisnis modelnya. Mereka akan mencoba mengumpulkan cukup biaya berlangganan, komisi penjualan, dan juga terbatas iklan hanya untuk menutup biaya operasi. Nah, sebagai contoh, Just Plain Folks ini untuk musician community, LinkedIn untuk bisnis, Doximity untuk healthcare professional. Ya, nah ini ya saya tunjukkan satu Just Plain Folks ya, ini menarik sih menurut saya. This is a community, it's a network ya, tapi hanya para orang-orang yang memang mencintai musik.
Ya, jadi bisa lihat ya di sini, luar biasa bukan? Kita lihat aja thread-nya sebanyak ini tuh. Ya, 409 yang untuk new member, untuk general message 16.000 thread. Thread itu satu thread itu satu chat topik gitu ya. Kalau misalnya kita ngomentarin di bawah si chat itu berarti kita masih dalam satu thread. Kalau jumlah post itu adalah berapa banyak postnya. Jadi dari 409 ada 3.800 post ya. Menarik sekali ya, kalau kamu memang pencinta musik, menurut saya why not, go check it out gitu ya, menurut saya. Oke. Nah ini Doximity ya, Doximity itu medical network. Ini ada medical network. Ini biasanya isinya adalah orang-orang yang memang adalah tenaga-tenaga medis. Oke, selanjutnya tipe ketiga ya, interest based community. Nah, kalau interest based community itu berarti anggotanya itu biasanya ada minat yang sama, gitu ya. Nah, biasanya kalau kita pengen buat ini jadi sumber revenue untuk perusahaan kita, yang kita bisa lakukan adalah model bisnis iklan, ya. Karena biasanya audiens yang begitu spesifik itu pasti ada satu kegemaran tertentu gitu ya yang bisa kita targetkan. Mudah-mudahan dengan begitu kita bisa mendapatkan hasil penjualan atau kita bisa mendapatkan leads yang baik ya. Kemudian biasanya ada kesepakatan penyewaan atau sponsor yang memberikan aliran pendapatan serupa lainnya gitu ya. Jadi misalnya aku punya situs namanya ya ini misalnya Politik Indonesia misalnya gitu ya. Nah nanti bisa aja ada yang pasang iklan di situ. Mungkin kandidat-kandidat yang mau pasang iklan. Dia contohnya seperti itu yang nggak tahu lah kita lihat ya. Oke, nah ini contoh ya debate politik. Nah ini sebenarnya kalau kamu perhatikan ini itu sebenarnya si discussion forum gitu ya. Kalau dulu kita senang banget kamu mungkin belum lahir jangan-jangan. Kalau dulu saya pakai MIRC gitu ya, MIRC yang masih pakai ketik-ketik, pakai telnet, pakai apa gitu ya. Sekarang kan udah makin keren, kita bisa lihat gitu ya. Nah seperti apa yang semacam ini itu nanti pada saat kita ada topik trending itu kemudian akan bisa dilaksanakan satu debat yang seru gitu ya. Dan ini ada biasanya di forum seperti ini ya kita bisa lihat bagaimana opini itu condong kemana gitu ya. Saya yakin pasti kemarin lagi pemilihan Biden dengan Trump gitu ya. Itu pasti seru banget di sini debatnya. Oke. Dan ini bilang it's free. Oke. Selanjutnya, affinity community ya. Kalau affinity community itu adalah komunitas di mana anggota bisa partisipasi dalam diskusi yang fokus dengan orang lain yang punya kesamaan affinity atau identifikasi kelompok. Jadi model bisnisnya adalah campuran pendapatan langganan dari premium konten, layanan, iklan, sewa atau sponsor dan penyajian distribusi. Ini bisa ya, karena biasanya contohnya antara lain seperti ini. Black Planet, Marilyn Secret gitu ya. Kalau Black Planet ini biasanya isinya adalah African American community. Kalau Marilyn Secret ini women only gitu ya, social network. Nah, jadi tinggal join aja, biasanya ini juga free. Tinggal nanti kita lihat kalau misalnya pengen dapat premium konten mungkin dia harus langganan gitu ya. Dan sebagai yang mengadakan ya kita untungnya di situ. Nah, ini contoh ini screenshot dari Marilyn Secret ya. Jadi kamu boleh cek-cek juga lihat apa sih yang mereka bahas ya. Pasti kalau aku sih tahu lah yang gini-gini pasti isinya feminis, para feminis ya yang benar-benar I want women to be lebih dipedulikan, lebih dianggap gitulah ya. Jadi aku nggak tahu nih dalam ini chatnya seperti apa karena saya bukan anggota komunitas ini, tapi saya lihat oh ya I'm sure isinya pasti para feminis nih banyaknya. Oke. Selanjutnya sponsored community. Nah kalau sponsored community itu adalah komunitas yang disponsori oleh perusahaan ataupun organisasi. Nah biasanya anggota bisa partisipasi dalam komunitas online yang buat pemerintah, lembaga non-profit atau organisasi nirlaba dengan tujuan mengejar organisasi. Biasanya mereka pakai teknologi komunitas dan juga teknik untuk distribusi informasi dan memperluas pengaruh merek. Sebagai contoh, ini misalnya ada Nike bikin sendiri, IBM, Cisco, dan lain-lain. Gitu ya. Nah ini contohnya yang punya Nike ya. Jadi Nike itu ada situs yang khusus isinya tuh hanya komunitas, orang-orangnya aja yang dalamnya. Yang memang punya minat terhadap Nike.
Kemudian ini Cisco Community ya. Kalau lihat Cisco Community, dia pasti ini banyak sharing pengetahuan. Ya bisa dilihat nih. Ask a question, answer a question. Ini bisa bertanya-tanya dan bagaimana nanti bisa saling berbagi pengetahuan. Jadi kayak saya sendiri, saya salah satu yang aku ikut community itu sebetulnya yang menyangkut SAP. Ya karena waktu itu saya pernah ikut konferensi SAP di Amerika, di mana itu? Di Amsterdam ya, di Amsterdam. Nah kemudian lumayan ya, di dalam komunitas itu seru, jadi banyak tukar pengetahuan. Tukar pengetahuan, misalnya aku kesulitan nih pada saat aku ada kasus, misalnya aku pakai modulnya SAP Finance and Accounting gitu ya, kesulitannya ini bisa kita diskusikan. Ya, jadi seru. Yang seperti itu tentunya isinya adalah orang yang memang ahli di bidang itu. Dan saya yakin Cisco Community pasti orang-orang yang memang ahli dengan Cisco gitu ya, sehingga bisa saling bantu satu sama lain. Oke, selanjutnya. Nah, kita bisa lihat ya, yang menarik dalam sebuah social network itu adalah berbagai feature yang mereka miliki gitu ya. Dan juga algoritma apa sih yang dipakai. Ya, saya nggak tahu ya, saya berharap kalian sudah sempat nonton film Social Dilemma. Kalau belum, kalian coba cari dan tonton ya. Menurut saya menarik sekali ya. Kenapa? Karena ternyata sebetulnya, nah itu makanya aku juga menyadari, oh ya karena sekarang aku advertising-nya bisa efektif di Facebook itu kenapa? Karena memang Facebook ini ngumpulin informasi tentang kita. Ya, sampai kalau suami aku bilang gini, si Facebook, si Google itu tahu loh kalau kita lagi ke toilet gitu ya. Soalnya kalau kita lagi ke toilet, mungkin kalau kita bawa handphonenya berarti dia berada lama di situ gitu ya. Kemudian apalah ya, banyak banget sampai bisa mendeteksi perilaku itu kita itu seperti apa gitu ya. Dan kalau Facebook ya, kalau kamu nonton Social Dilemma, Facebook itu memahami kamu lagi sedih, kamu lagi patah hati, kamu lagi marah sama siapa, kamu lagi gembira gitu ya. It's so crazy gitu ya. Jadi algoritmanya itu ya kalau ini lebih kurang lah ya. Nah misalnya ini start menyimpan action dari member, kemudian nanti kita cek relationship dari action, kemudian baru dihubungkan relationship-nya untuk datanya melihat pattern gitu ya. Kemudian baru cek apa saja sih karakteristik dari member ini yang sama. Kemudian nanti consolidate data dengan berdasarkan elemen, udah jadi nanti ada profilnya si grup ini tuh kayak apa, lalu dicek kontennya yang paling cocok ya. Kan udah tahu nih ini komunitas ini, berarti kalau orang yang masuk komunitas ini kita akan sering-sering kasih lihat iklan apa gitu ya. Kemudian ya simpan gitu ya si data itu lalu publish. Nah, ngeri ya kita tuh sebenarnya, makanya ya kalau kalian nonton film Social Dilemma sebenarnya what's interesting is actually the creator of this social network actually don't allow their kids untuk main sosmed. Karena apa? Karena udah nggak ada lagi rahasia ya. Aku sendiri sih gini ya, kalau saya sikap saya sih gini. Aku rasa ya aku tahu lah aku di stok sama Facebook gitu ya. Tapi ya udah gitu ya, biar aja. Dan saya selalu rekomen kepada kalian juga nih, janganlah mempost hal-hal yang negatif, janganlah mempost terlalu banyak menyangkut politik, ngapain sih lah itu. Kalau aku ya merasanya nggak ada untungnya gitu, kita mah netral aja lah ya kalau misalnya yang seperti itu, karena bisa berpengaruh banyak sekali pada banyak hal. Jadi kalian jangan ya biar gimana pun gitu ya. Tapi itu saran saya sih, ya terserah kalian nanti. Kalau saya sih udah sering lihat dampak buruk kalau misalnya kalian tetap post yang sifatnya sifatnya menyinggung orang lain, sifatnya terlalu mungkin ya ada sarannya gitu ya, ada politiknya, udahlah ngapain gitu, nggak, kurang kerjaan ya. Nah hati-hati apapun yang kalian post, apapun yang kalian lakukan, dia kan juga bahkan tahu kita berapa detik ngeliatin si gambar ini, kenapa ngeliatin gambar ini lebih seru gitu ya. Kan hari ini kan juga lagi seru ya berita soal si TA itu ya, hari ini pasti kalian tahu lah ya. Nah jadi itu sudah nyebar ke berbagai sosmed, seru banget ya, lagi trending topic of the day ya, trending topic of the day. Dan social network know that ya. Kayak beberapa waktu yang lalu Giselle, sekarang TA
Jadi seru banget ya. Tapi kita the audience love entertainment ya. Itu salah satu halnya. Dan aku memahami lah. Menurut aku ya kita juga butuh hiburan. Kita juga ini tinggal dan kita itu haus akan sesuatu yang lagi trending, ya. Nah, tapi gilanya nanti ketahuan kita tuh senang yang mana, gitu ya. Kayak ada orang yang ngebuntutin kita terus-terusan. Oke. Nah, untuk social network itu sendiri, selain kemampuan mengenali itu, ya kita bisa lihat lah, ada berbagai features ya, baik itu profile, newsfeed, timeline, stories, feeds network, network discovery, favorites-nya apa, games, instant messaging, storage, message board group ya. Nah ini nempel ke satu profil kita dan akan ketahuan jadinya, makin ketahuan sifat kita dan lain-lain. Oke, nah itulah tentang social network. Nah sekarang kita bahas yang selanjutnya, model e-commerce yang berbasis komunitas. Dan memang kita pengen get revenue dong. I think segala bisnis gitu ya, at the end kita kan pengen untung, kita pengen bisa get revenue, get profit, and then from there kita survive. Nah ada satu model bisnis yang menarik itu yang kita sebut dalam e-commerce adalah online auction, ya, alias lelang online. Nah, biasanya lelang online ini adalah pasar di mana harganya itu dinamis ya, tergantung pada persaingan di antara peserta yang menawar produk itu ya. Dan tentunya untuk online itu ada C2C, customer to customer, ada juga business to customer. Nah, untuk lelang C2C biasanya mengacu pada tempat terjadi penjualan. Misalnya konsumen lelang berorientasi seperti eBay gitu ya. eBay yang melelang barang-barang dari pedagang online atau dari sesama customer. B2C itu biasanya mengacu pada pedagang online yang menawarkan pelelangannya sendiri. Ada juga banyak B2B online lelang untuk membeli suku cadang industri, bahan baku, komoditas, dan jasa. Nah, mekanisme lelang ada beberapa jenis ya. Kita bisa lihat di slide berikut. Oh ya, sebentar, saya sebelum maju ke sana, kalian bisa lihat di sini. Sebetulnya untuk lelang itu ada 3 kategori. General, jadi isi yang dilelang itu macam-macam, ya, very macam-macam. Nah, ini satu hal itu untuk yang Ubit itu udah tutup sekarang, bangkrut dia. Jadi nggak tahu nih, I think untuk bisnis yang kayak gini tuh survival of the fittest gitu ya. Jadi gimana? Yang terkuat lah yang menang gitu ya. Yang paling banyak penggunanya lah yang menang. Yang paling banyak transaksinya lah yang menang gitu ya. Kalau eBay tidak dilakukan lagi, memang orang banyak lihat ke sana. Ya tinggal tergantung produknya apa. Oke. Kalau spesialis itu berarti produknya itu biasanya spesialisasi banget. Ya, jadi sebagai contoh kayak Stack Bowers itu seperti dia itu lelangnya seperti gold, silver, copper coins, gitu ya, sports card, ya. Ini aset ya, ini terus ada antik ya, bisa juga. Terus kalau B2C auction, ini ada Sam's Club, ada Shop Goodwill ya, nanti saya screenshot sedikit-sedikit untuk melihat. Kita lihat dulu untuk general auction, ini eBit ya, kalau yang Ubit udah tutup ya. Jadi kita lihat yang eBit sama eBay of course still there. Kalau eBit ini bisa dilihat dia jualannya ada antique art, baby stuff, memang general ya, banyak sekali nih. Oke, dan ya tentunya kita kalau kita register kita bisa menjadi penjual juga di situ. Oke, selanjutnya Surplex ya, ini contoh juga. Nah, kalau Surplex ini adalah contoh yang specialized ya. Dia specialized gimana? Maksudnya dia ternyata melelang barang-barang dari yang bangkrut, misalnya contohnya nih ya. Terus ada juga berbagai yang spesifik benar-benar untuk industri ya, untuk industri. Dan dia ya kebayanglah kamu banyaklah tuh nih 42 mesin tuh ya yang dilelang. Nah ini contoh B2C auction ya, si Shop Goodwill, shopgoodwill.com, kamu bisa lihat juga ini barangnya macam-macam juga dan dia memang dia B2C ya, jadi si Shop Goodwill-nya itu sendiri adalah satu perusahaan ya, jadi dia bikin khusus karena ini adalah barang-barang yang dia jual. Nah selanjutnya kita sekarang lihat ya, ternyata cara auction, cara lelang itu ada beda-beda ya, ada istilahnya ada 4 jenis. Yang pertama adalah
English auction ya, English auction. Nah, biasanya kalau English auction itu gini caranya. Jadi akan ada satu item ditawarkan. Nah, nanti orang mulai nawar dari rendah ke tinggi gitu ya. Nah, jadi tinggal misalnya ayo berapa siapa yang mau gitu ya, siapa yang mau, oke saya mau jualan handphone, terus ada yang teriak 100.000, terus ada lagi oke 100.000, going one, going twice, terus ada saya mau 150.000, terus ada yang teriak lagi saya mau 200.000, ada yang teriak lagi saya mau 500.000, dan terus nanti sampai terakhir udah nggak ada lagi yang teriak gitu ya, terus nanti si auction leadernya tinggal bilang oke, going one, going twice, going third, sold gitu kan, terjual ya. Jadi contohnya seperti itu. Biasanya kalau English auction akan diambil dari yang ya sebenarnya semua juga paling tinggi ya, tapi ini kita startnya dari angka yang terendah. Nah, kalau kebalikannya adalah si Dutch Internet Auction. Nah, kalau Dutch ini menarik ya, karena dia akan mencantumkan harga yang atas dulu ya, karena dia akan mencoba dulu yang mana sih harga tertinggi yang orang mau mulai nawar gitu ya. Jadi makanya justru kalau kamu lihat di sini ini dimulai dari atas ya. Jadi misalnya nih saya mau menjual tulip, siapa yang mau 100.000? Nggak ada. Ada yang 50.000? Nggak ada, diam. 40.000? Diam. 30.000? Diam. 20.000? Yes, aku mau. Nah, tinggal terjual ke gentleman pakai baju ungu katanya 20.000. Nah, jadi beda ya kan, kalau tadi kan mulai dari rendah, terus nanti paling tinggi. Kalau di sini justru dari atas dulu, terus nanti makin turun, ada yang mau langsung. Nah, gitu ya. Nah, kemudian yang tipe ketiga metodenya adalah name your own price. Nah, kalau yang name your own price itu justru kita yang ngomong, aku mau segini. Gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah reverse dari auction, ya, pembeli menentukan harga yang bersedia mereka bayarkan, dan beberapa penjual menawar untuk bisnis mereka. Ini adalah salah satu contoh penawaran hadiah yang diskriminatif, di mana pemenang mungkin bayar jumlah yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama, tergantung berapa banyak mereka menawar. Ya, jadi ya mereka justru yang penjual yang menawarkan. Ya, pembeli bilang, oh, aku suka lihat misalnya ini, aku mau beli bisnis dengan harga 2 miliar. Aku pengen jenisnya gini. Silahkan siapa yang mau nawarin gitu ya. Intinya kayak gitu. Oke. Jadi it's another type. It's the opposite dari regular auction. Nah, yang terakhir, nah ini saya nggak tahu ya kalian pernah lihat enggak ya. Karena saya waktu di Amerika saya pernah coba-coba pakai si Quibids ini ya. Jadi sistemnya itu disebutnya itu sistemnya penny bidding fee auction. Nah, jadi gimana? Kamu harus beli dulu si penny-nya, atau kamu udah taruh account ya. Terus kamu punya misalnya kamu anggap aja kamu nabung dulu lah ada $10 gitu ya. Nah, setiap kali kamu nawar itu kamu cuma masukin satu penny ya. Satu penny itu $100 $1 ya. Nah, jadi si penawar itu akan membayar biaya, tapi setiap kali kita ngebid, misalnya aku ngebid $1 gitu ya. Nah, si $1-nya aku itu hilang gitu. Kalau aku nggak menang ya udah hilang. Intinya begitu. Ya, tapi misalnya aku udah bayar sampai $10, terus aku tetap nggak menang ya udah $10 hilang. Siapa yang punya? Ya si perusahaannya. Ya. Nah, terus berarti kan dengan begitu si perusahaannya itu mungkin dengan barang satu yang sama, kalau misalnya yang menawarnya ada 100 orang, bayangin dia berarti udah langsung di saat itu dapat sampai $1.000. Padahal harga barangnya berapa meren? Harga barangnya juga cuma $15 meren gitu ya. Kan orang biasanya cenderung akan berhenti di harga yang menurut mereka udah nggak masuk akal lah gitu. Ya, jadi ini menarik ya menurut saya auction seperti ini. Saya pernah coba-coba dan saya sebenarnya jarang menang, jadi aku buang-buang duit aja dong. Jadi ya buang-buang duit. Tapi it's a very interesting experience menurut saya, dan saya merasa senang juga aku udah nyobain gitu ya. Setidaknya aku tahu kayak apa nih caranya. Oke, jadi it's very interesting. Jadi kamu kebayang lah mudah-mudahan. Kalau ada 100 orang nawar, setiap orang taruh $1 aja udah $100. Padahal barangnya belum tentu harganya $100. Gitu ya. Baik, nah sekarang kita lihat
manfaat dan biaya lelang. Nah, kalau manfaat lelang ada banyak ya di sini ya, likuiditas, penemuan harga dan seterusnya ya. Nanti kita akan lihat abis ini. Dan terus ada juga biaya lelang meliputi apa saja. Kita lihat aja satu-satu langsung ya. Oke, nah kalau manfaat dari online auction, likuiditas. Nah, dengan adanya online auction, penjual bisa menemukan pembeli yang bersedia, dan pembeli juga biasanya yang mencari si penjual. Nah, penjual dan pembeli bisa ditemukan di mana saja seluruh dunia ya, karena ini online auction. Sangat pentingnya pembeli dan penjual bisa ditemukan di pasar global untuk barang-barang langka. Jadi aku juga ngebayangin nih, kayak di rumah aku nih ada banyak berbagai koleksi, misalnya keramik, misalnya apa. Cobain aja pasang gitu ya, nanti siapa tahu ada yang mau beli, ya kita bisa jual barang kita dengan harga yang tinggi, mudah-mudahan karena versi kolektor. Oke, selanjutnya penemuan harga. Pembeli dan penjual dapat dengan cepat dan efisien mengembangkan harga barang yang sulit untuk dinilai, di mana harga tergantung pada permintaan dan penawaran, dan di mana produknya itu jarang ditemukan. Oke. Kemudian selanjutnya transparansi harga. Nah, kalau transparansi harga itu berarti semua orang bisa lihat ya, bisa nanya, bisa nawar ya. Pokoknya itu terpampang di dalam online auction. Kemudian efisiensi pasar, lelang dapat dan seringkali menyebabkan adanya penurunan harga, dan karena mengurangi keuntungan bagi pedagang yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan konsumen. Nah, ini berarti terjadi efisiensi pasar ya, karena untungnya jadi nggak terlalu gede, si pembeli juga nggak usah terlalu banyak keluarin uang. Biaya transaksi rendah, nah biaya lelang online menurunkan biaya penjualan dan pembelian produk, menguntungkan pedagang dan konsumen. Seperti pasar internet lainnya seperti retail, lelang, internet punya biaya transaksi yang sangat rendah, tapi nggak nol. Selanjutnya agregasi konsumen, penjual mendapat keuntungan dari kemampuan lelang online yang besar untuk mengumpulkan sejumlah konsumen yang termotivasi untuk membeli sesuatu di satu ruang pasar. Jadi enak, jadi banyak tuh konsumennya. Malah ya tadilah, kamu kebayang lah, satu orang aja ngebid $1. Ada 1.000 orang, berarti langsung 1.000 tuh. Ya kalau kayak Qubit ya. Kalau misalnya enggak, ya biasanya juga kedorong harga naik ke atas. Ya, oke. Dan terakhir efek jaringan, makin besar lelang online dan pengunjung dan produk jual, makin berharga itu menjadi pasar bagi semua orang dengan menyediakan likuiditas dan berbagai manfaat lain yang disebutkan sebelumnya. Seperti misalnya biaya transaksi lebih rendah, efisiensi lebih tinggi, transparansi harga lebih baik. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau untuk biaya gimana? Kalau biaya itu yang terjadi dalam online auction, konsumsinya tertunda ya, soalnya lelang internet itu bisa berhari-hari. Saya udah perhatikan kayak di eBay ada yang 2 minggu, ada yang 6 hari, ada yang jarang lah yang sehari, 3 hari kebanyakan ya. Jadi tentunya akan bertambah waktunya sebelum menunggu menang. Kedua, biaya pemantauan. Partisipasi dalam lelang membutuhkan waktu untuk memantau penawaran. Ketiga, biaya peralatan, ya harus punya sistem komputer dan juga bayar akses internet. Risiko kepercayaan, nah ini masalahnya banyak penipuan juga ya dari internet. Jadi kalian pasti akan cemas, takutnya si lelang itu barangnya wah dapat murah banget. Oh ya, omong-omong saya pernah jadi inget nih sesuatu. Ada orang lelang kayak gini ya, dia berhasil beli rumah dengan harga cuma $1.000. Can you imagine, rumah harganya $1.000 gitu ya. Rupanya nggak ada yang ngebid lagi. Dia doang. He's the only one yang ngebid. Ya itu salah sendiri sih si pemilik rumahnya, kenapa dia naruh harga minimumnya terlalu kecil. Anyway, it happens. Oke. Kemudian biaya pemenuhan ya, biaya fulfillment. Biasanya pembeli membayar biaya fulfillment untuk pengepakan, pengiriman, dan asuransi. Sedangkan di toko fisik biaya-biaya ini sudah termasuk dalam harga eceran. Ya, jadi ada biaya yang terjadi mendadak kayak tambahan. Oke. Biar disadari aja ya. Nah, lelang tentunya ada risiko. Situs lelang sudah berusaha mencoba sih mengurangi risiko ini dengan misalnya ada sistem peringkat, ada daftar pemantauan, ada penawaran proksi ya. Tapi sayangnya lelang memang sangat rentan ya terhadap penipuan. Jadi ya kita sadari aja lah, hati-hati kalau kalian senang melakukan ini ya. Jadi ini ada berbagai penyalahgunaan dan penipuan, kita akan bahas setelah ini. Oke. Kita lihat dulu ya untuk potensi bisnis, lelang bisa jadi saluran yang tepat. Faktor yang bisa dipertimbangkan ya pada saat kita mau melakukan ini, mau dilelang nggak gitu ya. Jadi kita bisa lihat faktor-faktor berikut. Apa saja? Pertama, jenis produk ya. Nah, jadi lelang online itu biasanya bagus untuk apa? Untuk yang produknya langka, yang unik, yang susah dicari gitu ya. Collectibles.
ya. Nah, atau sesuatu yang ya udah daripada nggak kejual, gue lelang aja gitu, lumayan lah gitu ya, ada yang mau beli. Jadi sebagai contoh adalah Priceline.com ya. Dulu saya sebenarnya waktu di Amerika saya pengguna berat Priceline. Kenapa? Karena aku bisa fly so cheap ya, so cheap. Jadi saya pengalaman dari Florida aku bisa terbang ke ujung sana dengan harga cuma $60. Aduh, murah banget gitu ya. Padahal biasanya normalnya untuk terbang untuk rute yang itu 200 gitu ya. Jadi aku cuek aja karena Priceline itu kayak last minute ini deal gitu ya. Dan mereka memang jual kursi-kursi yang udah nggak kejual mendekati waktu gitu ya. Kalau buat maskapai penerbangan ya bakalan hilang juga kesempatannya kalau ini nggak kejual dan pesawatnya udah terbang gitu ya. Jadi it's okay, they drop it. Dan memang ini terbukti sebagai sesuatu yang bisa dijadikan bisnis. Ya, oke. Nah, kalau untuk barang ya, ini ada beberapa lelang B2B melibatkan komoditas seperti baja. Ya, ini juga seringkali dijual dengan harga yang sulit gitu ya, karena ya nggak tahu lah, aku juga nggak ngerti, nggak begitu ini banget ya. Tapi kelihatannya kalau komoditas seperti ini agak produknya itu mungkin dicari ya, justru makanya mereka taruh di situ. Nah, terus barang-barang pakaian baru, kamera digital baru, komputer baru, itu jarang lah dijual di lelang. Kenapa? Karena harganya gampang ditemukan. Jadi pada saat orang ngebid kan, dia kan sebenarnya pengen harganya lebih murah, gitu ya. Kalau misalnya udah tahu harganya, mungkin ada susah lah bakal lebih dari itu, gitu. Ya, jadi aku ngebayangin mungkin kalau ada orang mau koleksi barang antik, ya mereka kan rebutan, aku pengen barang antik itu, ya jadi nanti bisa naik harga. Oke, ini pertama jenis produk, kedua siklus produk, sebagian besar bisnis tradisional menggunakan lelang untuk barang yang akhir siklus hidup produk mereka itu udah mau habis gitu ya. Jadi mereka cepat-cepat aja dijual daripada benar-benar terbuang gitu ya, benar-benar terbuang. Nah, produk itu yang pada sekarang mungkin karena juga ngetren ya, banyak juga yang siklus hidupnya baru di awal juga banyak yang dijual di lelang. Misalnya contohnya gini, ini sebetulnya bisa dilelang tuh, uang rupiah 75.000 tuh. Uang rupiah 75.000 ya, itu bisa ya. Walaupun ada yang udah jual tuh di Topet, di Shopee, uang 75.000-nya Indonesia, kan itu kan limited edition. Jadi itu menarik juga menurut saya. Terus kemarin sempat kalau aku di antara teman-teman kita ketawa-ketawa juga slot Pokari maraton ya, itu gila banget lagi tahun 2020 yang akhirnya ke cancel. Itu ada yang mau lo beli 6 juta satu slot, dan harga aslinya cuma 600.000. Anyway, that's crazy ya, that's crazy. But itu karena memang susah dicari. Oke ya. Nah, kalau barang-barang yang rilis awal, itu kebanyakan motivasinya memang dia pengen jadi orang yang pertama yang punya. Jadi aku pengen duluan gitu, ya. Nah, kalau yang pengen duluan ya mereka mau bayar lebih mahal, ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ada satu auction site ya, Rare Book Hub. Nah, jadi kita bisa auction untuk buku-buku yang udah rare ya, udah jarang, udah antik lah gitu ya, antik susah dicari. Karena biasanya kan kalau buku kan ini udah nggak cetak lagi gitu ya, mungkin edisi keberapa bisa gitu, atau justru buku yang paling baru gitu ya, karena dia pengen pertama dapat. Oke, selanjutnya faktor yang bisa dipertimbangkan adalah manajemen saluran atau channel management ya. Produsen dan pengajar harus hati-hati agar tidak membiarkan aktivitas lelang mereka mengganggu saluran yang sesungguhnya. Jadi misalnya ini kan kita jual, tapi kita ada lelang, jangan sampai itu menjadi mengacau gitu ya. Misalnya orang jadi nggak mau nih beli yang ini karena ngerasa aku bisa dapat lebih murah di lelang. Nah itu kan bahaya ya. Jadi kalian harus pikirkan gimana caranya supaya jangan itu mengacaukan channel yang lain, channel penjualan yang lain. Oke. Sekarang jenis lelang, penjual jelas harus memilih lelang jumlahnya banyak pembeli dan hanya sedikit atau bahkan satu atau penjual. Lelang harga naik, ini salah. Misalnya penerjemahan. Untuk English auction gitu ya, untuk English auction itu seperti di eBay itu yang terbaik memang metodenya. Ya, jadi harganya memang cenderung bergerak lebih tinggi. Nah, apa saja sih
untuk jenis lelang. Yang pertama adalah dengan harga awal, ya, initial price. Initial price item lelang harus dimulai dengan harga awal yang rendah untuk mendorong lebih banyak penawaran. Jadi kayak segini nih, ini mulainya, wah ini aku udah tinggi banget. Kalau kita mulai dari nol, sepatu ini mungkin lebih banyak yang nawar nanti, gitu ya, contohnya. Ini lihat nih, kayaknya sepatu yang ini, oh sorry, ini mah udah kejual ya. Ini ada yang nge-watch, berarti ini lagi banyak yang lihat. Terus kita juga akan lihat pertambahannya. Saya merasa tertarik melihat yang seperti ini. Ya, jadi gitar ini ternyata antik ya, dia custom, dan harganya, aduh cuman gini doang, 218 ya, dan ini pun baru di awal bid, ini belum selesai. Udah ada 14 orang nih yang ngebid ya. Terus apalagi nih? Tuh ada 24 orang yang watch. Mungkin dia sebenarnya yang menang itu biasanya nanti yang udah di last minute itu baru ngebid ya. Jadi aku juga perhatikan kalau yang benar-benar mau ngelelang gini biasanya nunggu-nunggu sampai harga terakhir. Oke, biasanya kalau di awal pasti penambahan harganya cukup banyak, tapi nanti udah lama-lama makin kecil penambahannya, lalu harga menjadi stabil, gitu ya intinya itu. Oke, durasi ya, lama lelang. Semakin lama lelang dijalankan, harusnya secara logis semakin besar penawarannya. Semakin banyak penawarnya, semakin tinggi harga, gitu ya. Tapi pada saat nanti jumlah penawarnya udah semakin sedikit ya yang bertambahnya, dan penambahan harga penawaran mendekati nol, berarti menjadi stabil. Sebagian besar lelang, eBay dijadwalkan 7 hari. Ini sebagai contoh, ini saya ambil dari eBay. Jualan mau mobilan ya, mau mobilan kecil kayak gini. Ini dari harganya 45.000 ya, tapi shippingnya mahal banget karena ke Indonesia. Ini barangnya bukan di Indonesia. Ya, jadi ini udah ada 3 yang ngebid. Contohnya itu. Jumlah item barang. Nah, ketika sebuah bisnis punya banyak produknya, ya pastinya customer akan berharap adanya volume discount. Nah, jadi kalau penjual itu harus mempertimbangkan di breakdown, ya. Di breakdown jadi paket yang lebih kecil dan dilelang pada waktu yang berbeda. Aturan alokasi harga. Sebagian besar pembeli percaya bahwa keadilan terjadi ketika setiap orang membayar dengan harga yang sama di lelang multi-unit. Dan oleh karena itu, aturan penetapan harga yang seragam disarankan. Ya, gagasan bahwa beberapa pembeli harus membayar lebih berdasarkan diferensial kebutuhan mereka untuk produk biasanya nggak didukung. Karena kan mereka ngerasanya, produk yang sama mau di pasar yang mana juga kudunya sama. Gitu ya. Nah, oleh karena itu hati-hati kalau misalnya penjual pengen beda harganya, gitu ya, diskriminasi harga nih maksudnya beda harganya, berarti dia harus ngadain lelangnya itu di portal yang beda-beda ya, kalau enggak nanti tubrukan dan orang pasti selalu ngebanding-bandingin. Gitu. Lalu untuk jenis penawaran ya tertutup atau terbuka. Nah gini, aku sebenarnya kayak di Maranatha itu banyak kita bikin kayak auction tertutup. Jadi gimana caranya mereka akan memberikan penawaran pada kita kasih tahu. Kayak contohnya di Maranatha, saya mau beli 100 PC. 100 PC ya, mau buat lab misalnya di Fakultas Teknik gitu ya, untuk 2 lab, satu lab TI, 1 lab elektro misalnya gitu ya. Ini kejadian real ya karena saya dulu pernah terlibat di situ. Kemudian aku kirim ke sekitar 10 vendor. Aku buka aja. Nih, Maranatha mau beli 100 PC ya. Speknya ini ya. Silakan kalian beri penawaran tertutup. Nah, udah, tinggal mereka masing-masing kasih dalam amplop tertutup kirim ke kita. Dan biasanya kita buka bersama, kita lihat harganya, jadi supaya tidak ada kecurangan gitu ya. Lalu kita akan biasanya ambil yang paling bagus penawarannya. Bagus itu gini, bisa harganya, bisa sistem pembayaran. Ya, jadi aku pengalaman harganya deket, tapi kalau yang ini harus bayar dulu di depan. Kalau yang ini lebih mahal sedikit, tapi saya boleh cicil 2 bulan bisa gitu ya. Nah, itu bisa beda loh. Jadi bisa nggak milih yang paling rendah harganya, ya, karena tergantung ketersediaan dana kita. Oke, jadi makanya penawaran tertutup itu punya banyak keuntungan sebetulnya. Buat penjual bisa menggunakan pendekatan ini kalau memang ada diskriminasi harga, ya. Dan ini kita juga suka-suka lah, ya, kita tawarin aja. Kayak misalnya saya sebagai penjual mungkin saya udah deh aku 100 PC karena aku udah tahu modal aku misalnya 6 juta satu set, aku nggak mau untung gede-gede lah, aku cuma untungin 300.000 aja buat per unit, itu kecil sekali ya. Jadi 100 PC aku dapat segini, ya udah nggak apa-apa lah gitu, aku
taruh aja, ya tinggal lihat apakah kita menang, ya. Jadi seperti itu. Kalau misalnya penawaran terbuka kebalikannya ya, justru kita penawaran terbuka harganya, cuman memang masalahnya nanti ada efek kelompok atau efek kemenangan, gitu ya. Jadi bisa terdorong harganya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat internet portal ya. Nah, internet portal. Kalau internet portal itu konsepnya kayak Yahoo gitu ya. Kalau kamu ngebayangin kayak Yahoo, kayak ya Google juga portal sih sebenarnya ya. Cuman si Google teh enggak. Kalau kita google.com kita langsung search engine. Tapi kalau portal enggak, yahoo.com itu nanti keluarnya ada kayak news, kayak ada macam-macam ya. Makanya saya pikir sebenarnya lebih yang benar-benar sangat mencerminkan portal itu sepertinya lebih banyak di si Yahoo gitu ya. Nah, jadi biasanya portal itu pintu gerbang ke miliaran halaman web. Awalnya memang membantu pengguna menemukan info di web, tapi menjadi berkembang jadi tujuan yang menyediakan banyak sekali konten dari berita hingga hiburan. Saat ini ada 4 tujuan utama, navigasi, konten, perdagangan, dan komunikasi. Nah, kenapa saya ke situ dulu? Oke, sorry ya, ini jadi salah naruh ya. Gak apa-apa lah ya, saya bahas balik lagi jadi ke auction. Oke, ada berbagai masalah auction ya. Nah, ini adalah masalah-masalahnya ya. Yang pasti saya biasanya kalau kayak gini saya ingin kalian bisa membedakan ya. Yang pertama namanya bid rigging. Bid rigging itu menyetujui secara offline untuk membatasi tawaran untuk menggunakan seal atau seal itu akun lain lah gitu ya untuk mengirimkan tawaran palsu. Nah, ini nggak bagus. Ya, jadi kayak lagi digoreng gitu ya katanya gitu kan istilahnya kalau Indonesia. Yang kedua price matching ini berarti masalah bahwa menyepakati secara informal atau formal menetapkan harga minimum di bawah ini tidak akan dijual oleh penjual di pasar terbuka. Kalau seal feedback defensif ini berarti umpan baliknya tajam defensif menggunakan ID sekunder atau anggota lelang lainnya untuk meningkatkan peringkat penjual. Kalau yang ofensif justru untuk menurunkan peringkat pengguna lain, sama lah kondeng. Jadi pura-pura gitu pakai akun gadungan gitu, fake account ya, dan membuat jadi turun peringkat pengguna lain. Feedback extortion ini berarti mengancam dengan memberikan umpan balik negatif dan imbalan keuntungan. Transaksi in transaction inference mengirim email kepada pembeli untuk memperingatkan mereka menjauh dari penjual, jadi mengancam gitu. Ya, jadi ini ada masalah-masalah ini, ya tinggal tergantung aja di mana mungkin juga jenis dari produknya ya yang bisa menyebabkan sampai ada kayak gini. Oke, masih ada lagi masalahnya bid manipulation, itu berarti menggunakan opsi pencabutan membuat tawaran tertinggi, lalu menemukan tawaran maksimum dari penawar tinggi dan kemudian pas udah terakhir, lalu di cancel aja gitu si bidnya, ya. Walaupun kayaknya kalau di online susah tuh nggak bisa cancel. Kemudian bisa juga menang tapi nggak membayar, gitu ya. Dan jadi memblokir pembeli yang sah dan menawar tinggi lalu tidak membayar. Seal bidding menggunakan ID pengguna sekunder atau anggota lain untuk menaikkan harga satu barang secara artifisial, ya. Ini nih ngegoreng juga, ya istilahnya sama tadi apa bedanya? Ya, kalau yang ini menyetujui, dengan memberikan tawaran palsu. Kalau yang ini dia menggoreng, berarti yang ini yang lebih tepat, yang ngedorong supaya lebih mahal. Terus transaction non-performance, menerima pembayaran dan gagal mengirimnya. Jadi udah nerima nih duitnya, tapi nggak dikirim. Non-selling seller, menolak pembayaran atau gagal mengirimkan setelah lelang berhasil. Lelangnya berhasil, tapi kemarin kemurahan, jadi nggak dikirimin, bisa juga. Bid siphoning, mengirimkan email pada penawar penjual lain dan menawarkan produk yang sama dengan harga lebih murah. Oke, nah cara mengatasi masalah auction itu ada 3 ya. Pertama rating system, pelanggan dikasih hak untuk memberi peringkat seperti ini. Karena kita tahu ini yang ngejualnya si Chinese Moon, dia udah dapat 10.000 feedback dan 100% positif feedback, rasanya ini cukup aman. Ya, kita juga bisa pakai watchlist. Watchlist ini memungkinkan pembeli memantau lelang tertentu pada saat melanjutkan jumlah hari dan hanya memperhatikan berapa menit terakhir penawaran. Kemudian proxy bidding. Proxy bidding pembeli bisa memasukkan harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan dan perangkat lunak lelang akan secara otomatis mengajukan tawaran tambahan kalau misalnya aslinya terlampaui. Nah, yang proxy bidding ini benar-benar bisa kalian set ya. Saya udah pernah
nyoba juga di eBay. Jadi saya lupa saya beli apa, udah lama soalnya. Pokoknya aku bilang, pokoknya aku maksimumnya $20. Nah, selama itu belum $20, kalau misalnya ada orang nawar, misalnya orang nawar 14, aku naikin 14,5. Ya, orang lain nawar lagi 16, aku 16,5. Orang lain nawar lagi 17, aku 17,5. Orang lain lagi nawar 19, aku 19,5. Begitu dia nawar 21, aku berhenti. Karena aku nggak mau lebih dari 20. Ya itu contohnya ya. Nah enaknya kita nggak usah ngawasin terus-terusan. Karena si tool lelang online-nya itu mengotomatisasikan hal itu. Oke. Nah baru sekarang masuk portal ya. Sorry ya. Tadi saya udah ngebahas portal sedikit, ini salah letak ya. Oke. Nah, tadi portal kita mau kumpulan ini ya, ada beberapa jenis portal ya, biar diketahui. Pertama, enterprise portal, sebagai contoh Maranatha, ya. Perusahaan juga punya ya. Jadi perusahaan, universitas, gereja, organisasi lain itu bisa punya portal seperti ini untuk masuk. Sebenarnya Maranatha Edu itu juga portal Maranatha ya, bisa dibilang. Oke. Kemudian yang kedua general purpose portal. Nah ini portal untuk tujuan umum. Sebagai contoh Google, AOL, Yahoo, MSN ya biasanya pemirsa umum dan mereka biasa menawarkan ada search engine, ada email, ada obrolan, ya chat, ada papan buletin dan lain-lain. Nah jadi saya screenshot ini si Yahoo ya. Saya sendiri adalah pengguna Yahoo karena udah dari lama banget email pertama deh si Yahoo ini yang saya miliki. Ya saya nggak pernah buang email itu, masih dipakai secara aktif sampai sekarang. Yang ketiga jenisnya vertical market portal atau kita suka sebut portal pakai V gitu ya. Ini biasanya berusaha menarik audiens setia yang sangat fokus dengan minat yang kuat di mana komunitas mereka bergabung. Jadi kita bisa bagi dua, walaupun yaitu affinity group sama fokus konten ya. Jadi ini berbeda sama si general purpose ya. Kamu bisa lihat kalau affinity group itu berarti dia memang topik-topik tertentu yang punya affinity yang sama gitu ya, afinitas yang sama, afiliasinya lah gitu ya sama. Kalau yang satu lagi fokus konten, lebih ke kontennya. Misalnya kayak yang mungkin yang paling nyata ESPN, kamu tahu sendiri lah, itu sport, oke. Bloomberg keuangan, NFL itu football, oke. WebMD medical ya. Salesnet mungkin pelayaran ya. Oke, seperti itu. Kalau yang affinity group ini adalah kesamaan si orang-orangnya. Kalau yang ini kesamaan kontennya ya. Jadi ini bedanya. Oke, untuk portal, apa sih kemungkinannya duitnya gitu ya? Apa sih kemungkinan bisa dapat duitnya? Ya tentunya banyak lah. Ya dari kan umum, dari rental, dari langganan, subscription, bisa juga dari komisi penjualan. Nah biasanya strategi bertahan hidup untuk portal, kalau yang general itu biasanya mengembangkan konten, ya, yang vertikal, yang dalam. Jadi maksudnya gini, jadi jenisnya apa? Nanti dia perdalam ke situ. Misalnya jenisnya news, oke, newsnya diperdalam, ya, seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ini contoh apa saja ya untuk setiap jenis. Kalau general advertising biasanya dia akan mencas per impresi yang dikirimkan. Terus kalau tenancy deal berarti ada fixed charge untuk impression, partnership atau sole provider. Untuk komisi on sale, revenue based on sales di site-nya, subscription fee, charging premium content, application and game ya itu sih biasanya beli ya. Bisa komponennya, bisa langganan subscription juga. Jadi kita juga sering lihat lah kalau kita lagi main game ada advertising di dalam apps. Salah satunya yang dipakai oleh anak saya, kok saya jadi lupa ya namanya itu ya. Dia kan pemain game. Anak-anak saya tuh main game. Saya lupa itu portal apa ya. Jadi kamu bisa beli berbagai macam game gitu dari portal itu. Ya, biasanya dipakai. Aduh, lupa namanya. Oke ya, saya yakin pasti kalian pakai juga salah satunya.